Alkitab mendorong kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus mengikuti teladan ini dengan diri kita. Banyak orang yang terus gagal dalam meniru teladan Tuhan. Mereka menganggap meniru teladan Tuhan adalah seperti meniru kaligrafi huruf kanji, sesuatu yang diikuti goresan demi goresan. Mereka tidak menyadari betapa lemahnya manusia, di mana kekuatan daging manusia tidak dapat meniru teladannya. Beberapa orang berpikir bahwa untuk dapat mengikuti teladan Tuhan, mereka perlu memohon kekuatan dari Tuhan. Mereka berpandangan seperti ini, karena Alkitab berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Memang benar bahwa kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan. Tetapi bila kita menganggap hal ini sebagai satu-satunya cara, kita akan gagal. Kita hanya dapat mengikuti teladan Tuhan, karena Dia menjadi hidup kita, menjadi hayat kita. Tanpa kita mengerti makna dari Kristus adalah hayat kita, tidak ada cara untuk meneladani Tuhan atau untuk beroleh kekuatan dari Tuhan. Karena itu kita perlu nampak dan memahami bahwa Kristus adalah hayat kita. Kolose 3 ayat 4 menuliskan bahwa Kristus adalah hidup kita. Dan Filipi 1 ayat 21 menuliskan bahwa hidup adalah Kristus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju kemenangan adalah Kristus menjadi hidup kita. Tanpa memahami makna dari Kristus adalah hidup kita, dan makna dari bagiku hidup adalah Kristus, kita tidak akan mengalami hayat Tuhan di bumi, dan kita tidak dapat mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang salah dalam memahami Filipi pasal 1 ayat 21. Mereka berpikir bahwa bagiku hidup adalah Kristus merupakan suatu tujuan atau suatu pengharapan. Tetapi Paulus tidak mengatakan demikian. Apa yang dimaksudkan Paulus adalah, aku hidup karena aku memiliki Kristus. Aku tidak dapat hidup tanpa Dia. Hal ini adalah rahasia hidupnya, bukan sesuatu yang sedang diharap-harapkannya. Bagi Paulus, hidupnya adalah Kristus yang hidup. Banyak orang juga keliru dalam memahami Galatia pasal 2 ayat 20. Mereka berharap untuk mencapai sebuah keadaan di mana bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mereka berdoa dan berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan disalibkan bersama dengan Kristus, dan mereka akan mencapai keadaan di mana bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bila kita berharap untuk disalibkan, di mana diri kita tidak lagi hidup, melainkan memiliki Kristus yang hidup di dalam kita, kita sedang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Ada jalan di dalam anugerah yang diberikan Tuhan, di mana mereka yang gagal dapat menang, dan mereka yang tidak kudus dapat menjadi kudus. Ini bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah cara. Sama seperti kita memahami bahwa Tuhan Yesus mati menggantikan kita, kita juga dapat memahami bahwa Tuhan hidup menggantikan kita. Paulus tidak berkata, "Aku berharap diriku tidak hidup, dan aku berharap Kristus dapat hidup di dalamku." Sebaliknya dia berkata, "Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ini adalah sebuah rahasia kemenangan, sebuah cara untuk menjadi pemenang. Kita perlu banyak berdoa agar Tuhan menerangi kita, sehingga kita nampak bahwa Kristus hidup di dalam kita, dan bahwa kita tidak perlu lagi hidup dengan diri kita sendiri. Tanpa kita nampak tentang hal ini, menempuh hidup kekristenan adalah hal yang berat. Banyak orang tidak memiliki kekuatan untuk menolak dosa,
Namun mereka merasa bersalah saat tidak menolaknya. Mereka merasa tertuduh saat hilang kesabaran dan membenci orang lain, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawannya. Banyak orang yang kelelahan saat mereka berusaha menempuh hidup kekristenan. Setelah menjadi orang yang percaya pada Tuhan, mereka justru mendapatkan beban untuk menjaga kekudusan. Mereka seperti sedang menukar satu beban dengan beban yang lain yang sama beratnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempraktekkan hidup kekristenan dengan cara yang salah. Tuhan yang ada di dalam kitalah yang menjalani hidup kekristenan, bukan diri kita sendiri yang menjalaninya. Inilah rahasia hidup kekristenan. Bila kita menempuh hidup kekristenan dengan daya upaya dan kekuatan kita sendiri, ketekunan, kasih, kerendahan diri, dan memikul salib akan menjadi penderitaan bagi kita. Tetapi bila Kristus hidup di dalam kita, semua hal itu akan menjadi sukacita. Kita tahu bahwa mati adalah sebuah penderitaan, tetapi di mata Tuhan, hidup juga merupakan penderitaan bagi kita. Bagi manusia, berusaha untuk hidup bagi Tuhan memang merupakan hal yang sangat berat. Kita tidak akan pernah dapat memenuhi tuntutan Allah. Bagi orang yang sombong, untuk hidup rendah hati di hadirat Tuhan setiap hari pastilah sesuatu yang melelahkan. Paulus berkata dalam Roma pasal 7, "Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Inilah sebabnya dia hanya dapat berkata, 'Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?' Oleh karena itu cara Tuhan bukanlah dengan kita meniru Kristus, juga bukan dengan memohon kekuatan agar kita dapat hidup seperti Kristus. Cara Tuhan adalah agar kita mengalami bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah perkara Kristus hidup di dalam kita. Tuhan tidak mau kita hidup menurut diri kita sendiri. Hidup orang percaya adalah sebuah kehidupan yang bukan lagi dirinya yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Di masa yang lalu diri kitalah yang hidup, tetapi hari ini bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus. Paulus mengatakan bahwa inilah bagaimana dia hidup. Caranya adalah dengan berhenti hidup dengan dirinya sendiri dan membiarkan Kristus yang menggantikannya hidup. Lalu bagaimana kita bisa mengalami bukan lagi aku yang hidup? Jawaban pertanyaan ini ada di Galatia pasal 2 ayat 19, yaitu aku telah disalibkan dengan Kristus. Bila kita tidak disalibkan dengan Kristus, diri kita tetap adalah diri kita. Hanya mereka yang disalibkan dengan Kristus dapat berkata, hidupku bukan aku lagi. Ketika Kristus disalibkan di kayu salib, Allah meletakkan dosa-dosa kita pada Kristus dan menyalibkannya di kayu salib. Kristus telah mati bagi kita dan menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah perkara yang kita percaya. Ketika Kristus disalibkan, Allah meletakkan kita ke dalam Kristus. Sama seperti dosa-dosa kita telah diselesaikan pada saat itu, manusia lama kita juga ditanggulangi pada saat yang sama. Roma pasal 6 ayat 6 menuliskan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kita tidak perlu berharap untuk disalibkan dengan Kristus, karena perkara ini telah digenapkan. Kita telah bertahun-tahun berusaha dengan sia-sia. Allah telah menyalibkan kita dengan Kristus. Kita harus percaya pada kebenaran ini. Banyak orang yang gagal karena mereka terus melihat diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki iman harus memandang pada apa yang telah digenapkan Kristus. Allah telah menempatkan diri kita di dalam Kristus. Saat Kristus mati, kita juga turut mati. Kita telah disalibkan.
Tetapi mengapa diri alamiah kita masih hidup? Untuk mengatasi masalah ini, kita harus percaya dan melatih kehendak kita untuk memandang dengan cara Allah. Bila kita memandang diri kita dan berharap akan menjadi lebih baik, manusia lama kita akan menjadi lebih hidup. Saat orang mengakui dirinya begitu lemah, sehingga dia tidak dapat menjadi lebih lemah lagi, saat itu dia telah mati. Banyak orang yang tidak dapat mengakui kelemahan mereka. Mereka masih menuntut banyak dari diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa mereka belum mati. Roma pasal 6 menuliskan bahwa Allah telah menyalibkan kita dengan Kristus. Tetapi Roma pasal 7 memberitahu kita tentang satu orang yang masih memiliki kehendak. Meskipun Tuhan telah menyalibkannya, dia tetap ingin berbuat baik. Orang itu masih tidak bisa mati, tetapi dia juga tidak dapat berbuat baik. Tuhan telah menyalibkan manusia lama kita, tetapi kita terus menolak untuk mati. Kita masih terus menggunakan kehendak kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Misalkan ada orang yang tidak dapat bersabar. Dia mungkin berusaha keras untuk dapat bersabar dengan dirinya sendiri. Tetapi semakin dia berusaha untuk bersabar, semakin dia mudah hilang kesabaran. Sebagai gantinya dia harus mengatakan, "Tuhan, Engkau telah menyalibkan orang yang tidak sabar ini. Diriku tidak sabar. Aku tidak mau mengubah diriku untuk menjadi lebih sabar." Inilah jalan menuju kemenangan. Tuhan telah menyalibkan kita. Kita harus mengatakan amin untuk hal ini. Dia telah menyalibkan kita, dan akan sia-sia bila kita terus berusaha bersabar dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu bahwa kita tidak dapat melakukannya. Inilah sebabnya Dia menyalibkan kita. Salib adalah penilaian Tuhan atas kita. Bila kita memandang ini menurut cara Tuhan memandangnya, maka semuanya akan beres. Tuhan harus membawa kita ke suatu titik di mana kita dapat tunduk dan menerima putusannya. Bila kita terus-menerus berusaha untuk berbuat baik, bersabar, dan rendah hati, pekerjaan Kristus tidak akan berpengaruh apapun pada diri kita. Apa yang kita lakukan hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, kita harus menundukkan kepala dan berkata, "Tuhan, Engkau telah mengatakan bahwa aku disalibkan. Aku pun mengatakan hal yang sama. Engkau telah mengatakan bahwa aku tidak berguna. Aku pun mengatakan hal yang sama. Engkau mengatakan bahwa aku tidak dapat bersabar dan rendah hati. Aku tidak akan lagi mencoba untuk bersabar dan rendah hati. Inilah diriku, Tuhan. Diriku hanya layak untuk tetap ada di kayu salib." Bila kita melakukan hal ini, Kristus akan hidup melalui kita. Kita tidak seharusnya berpikir bahwa hal ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Harinya akan tiba ketika Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan menerangi kita. Pada hari itu kita akan memandang menurut cara Tuhan memandang. Sudah saatnya kita menyerah atas diri kita sendiri. Kita perlu datang pada Tuhan dan mengatakan, "Semua hal yang kulakukan telah sia-sia. Aku menyerah. Silahkan Engkau mengambil alih. Aku telah disalibkan. Mulai hari ini hiduplah di posisiku." Ini adalah arti dari bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagian lain dari Galatia 2 ayat 20 juga sangat penting. "Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah." Kristus hidup di dalam kita. Mulai dari titik ini dan selanjutnya, kita hidup oleh iman dalam Anak Allah. Saat kita percaya akan hal ini, kita akan hidup seperti ini. Pelajaran dasar yang diajarkan Roma pasal 7
adalah kita jangan membuat resolusi apapun. Akan lebih baik kita tidak berkehendak untuk melakukan apapun, karena melakukan apapun dengan diri kita sendiri tidak berguna. Tujuan pencobaan iblis bukan hanya agar kita berbuat dosa, tetapi juga agar manusia lama di dalam kita aktif bergerak. Ketika pencobaan datang, kita harus belajar untuk menolak bergerak dan mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, ini bukan urusanku, ini urusanmu. Aku memandang kepadamu untuk hidup di posisiku." Kita perlu selalu belajar untuk memandang kepada Tuhan. Kita diselamatkan melalui iman, bukan melalui perbuatan. Dengan cara yang sama, hidup kita didasarkan pada iman, bukan pada perbuatan. Kita harus menghentikan aktivitas diri kita agar firman ini menjadi berarti. Kita perlu ingat bahwa kegagalan kita bukan karena kita berbuat terlalu sedikit, tetapi karena kita berbuat terlalu banyak. Selama manusia masih terus melakukan segala sesuatu dengan dirinya, hidup Kristus yang ada di dalam kita tidak akan dinyatakan. Kita perlu berpaling dari diri kita sendiri kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Kita perlu mengaku bahwa kita tidak akan dapat menang dengan diri kita sendiri. Kita cukup memandang pada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, aku memandang kepadamu sebagai Tuhan yang hidup di dalamku. Hiduplah menggantikan aku. Aku memandangmu untuk dapat menang. Aku memandangmu agar hidupmu dinyatakan melalui aku." Bila kita dapat berharap dan percaya dengan cara ini, kita akan dapat bersaksi setiap hari bahwa bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati.